Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang kami hormati pemateri kita Ustaz Saroni SPD MICWC selaku Pembina Wakaf Milik Institut dan Asesor LSPBWI, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu peserta sharing seasonnya insya Allah bahagia ini. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga kita dapat menghadiri acara sharing season wakaf mulia dan tema urgensi wakaf uang menuju Kementerian Finansial Lembaga Pendidikan, Sosial Pesantren, dan kiat sukses mendapat legalitas nazir dari bumi. Tak lupa, salam serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, karena berkat beliau kita dapat menikmati kehidupannya penuh dengan kemuliaan. Baik Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Erna selaku pembicara seminar siang hari ini. Izin membacakan rututan acara: yang pertama pembukaan, yang kedua acara inti, yang ketiga sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Sebelum memasuki acara yang pertama, mohon Bapak Ibu untuk mengisi presensi dan format yang telah kami kirimkan di chat Zoom. Insya Allah materi akan dikirimkan ke nomor WhatsApp masing-masing peserta. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara seminar siang hari ini buka, marilah kita buka bersama-sama dan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu acara yang kita nanti-nantikan, yakni pemaparan isi materi sharing season wakaf mulia dan tema urgensi wakaf uang menuju Kementerian Finansial Lembaga Pendidikan, Sosial Pesantren, dan kiat sukses mendapat legalitas nazir dari BBI oleh Ustaz Saroni SPD MICWC. Kepada Ustaz Saroni SPD MICWC, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Erna, Bapak Ibu, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahaikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillahi wa barakatun thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melaksanakan berbagai aktivitas hingga hari ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bertemu dan bermuajahah dalam sebuah acara sharing session yang diselenggarakan oleh Wakaf Mulia Institute. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, ini tema kita pada siang hari ini, urgensi wakaf bagi lembaga pendidikan dan kiat sukses untuk mendapatkan izin sebagai nazir wakaf uang dari Badan Wakaf Indonesia. Nanti insya Allah ada 4 tema yang akan kita bahas. Yang pertama, perkenalkan kami memperkenalkan profil dari Wakaf Mulia Institute. Yang kedua, kita akan membahas tentang The Miracle of Wakaf. Yang ketiga, tentang peran strategis nazir. Serta yang keempat, tata cara mengurus izin sebagai nazir wakaf uang dari Badan Wakaf Indonesia. Kita mulai yang pertama, Bapak sekalian, perkenalkan kami memperkenalkan profil dari Wakaf Mulia Institute. Kita ikuti video yang berikut ini. Dalam setiap langkah, kita bisa memberikan arti yang mendalam. Selamat datang di Wakaf Mulia Institute, tempat di mana setiap langkah kita menjadi bermakna. Wakaf Mulia adalah sebuah lembaga yang senantiasa berkomitmen dalam melakukan edukasi tentang wakaf kepada umat. Harapannya ke depan, dengan edukasi yang terus-menerus kita lakukan, pemahaman dan implementasi wakaf dari masyarakat kita menjadi lebih baik, sehingga wakaf bisa dijadikan sebagai fondasi dalam membangun umat menuju pada kesejahteraan dan kejayaan umat Islam. Wakaf Mulia didirikan di awal tahun 2020 yang memiliki tujuan ya bagaimana kita ingin ikut berkontribusi dalam dunia perwakafan. Nah, dalam upayanya itu Wakaf Mulia juga telah menjadi nazir wakaf uang yang resmi ya terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Visi dari Wakaf Mulia, kita ingin menjadi lembaga yang terdepan dalam proses syiar dan optimisasi wakaf di Indonesia demi kesejahteraan dan kejayaan umat. Dalam rangka mewujudkan visi dari Wakaf Mulia banyak mengadakan
event-event, kegiatan pelatihan, kemudian training, dan juga webinar-webinar untuk memberikan edukasi wakaf kepada masyarakat dan juga syiar wakafnya. Salah satu program andalan dari Wakaf Mulia adalah pelatihan dan sertifikasi nazir bekerjasama dengan LSP Badan Wakaf Indonesia. Selain itu, Wakaf Mulia juga membantu yayasan-yayasan yang ingin mengembangkan program digital fundraising untuk mengoptimalkan potensi yayasan dalam menghimpun dana wakaf, infak, dan sedekah. Mendapatkan izin sebagai nazir wakaf uang. Artinya apa? Artinya bagi yang ingin berwakaf maka nggak usah ragu lagi. Wakaf Mulia adalah wadah kita untuk melakukan wakaf uang. Poin yang kedua, pengurus yang ada dalam Wakaf Mulia semuanya juga sudah mendapatkan sertifikat kompetensi. Ini juga menandakan apa? Profesionalitas pengelolaan yang ada di Wakaf Mulia. Peningkatan kapasitas nazir, hargaan diberikan kepada Wakaf Mulia Institute. Untuk kolaborator program inkubasi wakaf produktif, operator program kolaboratif terbaik Wakaf Mulia. Semoga apresiasi hari ini menjadi penyemangat untuk terus membangun kolaborasi yang berdampak, menjangkau lebih banyak penerima manfaat, dan tentu saja menjadikan wakaf sebagai instrumen pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Wakaf, yes, yes, yes. Nazir, kompeten, kompeten, kompeten. Ya, demikian Bapak sekalian profil dari Wakaf Mulia Institute. Bagi Bapak Ibu yang ingin berkenalan lebih lanjut dengan Wakaf Mulia, bisa follow akun sosial media kami. Insya Allah nanti akan sangat banyak update-update terkait dengan wakaf ini. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang the miracle of wakaf. Apa ini keajaiban wakaf, fadilah wakaf, kebaikan-kebaikan wakaf yang akan kita dapatkan ketika wakaf itu dikelola secara benar, ketika wakaf itu dikelola secara profesional. Apa aja keajaiban wakaf itu? Yang pertama dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna sampai kamu menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kita tidak akan sampai kepada albir, kebajikan yang sempurna, dan para ahli tafsir menyepakati bahwa ini maksud dengan albir di sini adalah surga. Kita tidak akan sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali kita melakukan ini. Tunfiqu mimma tuhibbun, menginfakkan harta yang paling kita cintai. Nah, kenapa orang yang menginfakkan hartanya seperti ini dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena pencatatan pahala untuk orang yang mengamalkan amalan seperti ini tidak pernah berhenti ila yaumil qiyamah. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi dalam salah satu hadisnya, iza mata ibni Adam in qata'a amaluhu. Jika mati anak Adam, maka putuslah seluruh amalnya illa min salasin, kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, min sodakotin jariyah, daripada sedekah jariyah, awal ilmin yang tapaubi, atau ilmu yang dimanfaatkan, awaladin soleh atau anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini Nabi menegaskan tentang adanya amalan yang akan mendapatkan pencatatan pahala terus-menerus ila yaumil qiyamah, dan yang pertama disebut oleh Nabi adalah sedekah jariyah atau yang kemudian kita kenal dengan wakaf. Nah, kenapa wakaf mendapatkan keistimewaan sedemikian rupa? Berikut ilustrasi penjelasannya. Suatu ketika, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi dan kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaybar dan saya belum pernah mendapatkan tanah sebaik ini. Ma amartani bih, apa yang engkau perintahkan kepada saya?" Lalu Nabi berkata, "In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha." Kalau engkau mau, engkau tahan pokoknya dan engkau sedekahkan hasilnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Nabi kepada Umar bin Khattab inilah yang kemudian menjadi kaidah dasar dalam pengelolaan harta wakaf. Jadi yang namanya wakaf itu pertama habasta aslaha, ditahan pokoknya, tidak boleh berkurang, tidak boleh hilang, dan tidak boleh berpindah tangan. Berpindah tangan dalam artian dijual, dihibahkan, ataupun diwariskan. Itu makanya kenapa kalau ada seorang nazir wakaf meninggal dunia, maka amanah kenazirannya harus dikembalikan kepada KUA. Nanti KUA akan menunjuk nazir yang baru, tidak serta-merta dilanjutkan oleh ahli waris si nazir.
Karena harta yang sudah diwakafkan pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berlaku padanya hukum waris, ya. Kemudian yang kedua kata Nabi, sodaqta biha, engkau sedekahkan hasilnya. Jadi yang namanya harta wakaf, Bapak Ibu sekalian, itu harus ada hasilnya, harus ada keuntungannya yang bisa dibagi-bagikan kepada para penerima manfaat wakaf, ya. Nah, inilah kaidah dasar dalam pengelolaan harta wakaf. Lalu Bapak Ibu sekalian, dalam konteks Umar bin Khattab ini, harta wakafnya adalah berupa kebun kurma. Ya, pertanyaannya, pohon kurma ini panennya berapa kali dalam setahun? Misalnya 2 kali. Ya, jadi ketika panen kemudian disedekahkan, maka pada saat itulah dicatat pahala untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nanti panen lagi, disedekahkan lagi, dicatat lagi pahalanya. Kemudian panen lagi, disedekahkan lagi, dicatat lagi pahalanya. Begitu seterusnya. Jadi kesimpulannya, harta wakaf itu senantiasa memberikan manfaat kepada wakifnya berupa pahala ketika harta wakaf itu memberikan manfaat kepada mereka yang masih hidup, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian penjelasan kenapa harta wakaf memberikan manfaat berupa pahala yang terus-menerus buat wakifnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bahwa wakaf itu bisa menjadi solusi problematika umat. Suatu ketika di Madinah terjadi musim kemarau yang berkepanjangan. Hampir semua sumur yang ada di sana kering, tidak mengeluarkan air. Kecuali satu saja, yaitu sumur Roma. Sumur Roma ini, Bapak Ibu sekalian, milik orang Yahudi. Jadi kalau ada orang datang mau minta air oleh si Yahudi tadi, dikenakan tarif. Apakah per liter, per galon, dan seterusnya. Melihat kondisi ini, Nabi merasa prihatin dan kemudian beliau berkata, wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendengar hal ini, Utsman bin Affan langsung angkat tangan dan minta izin untuk menyelesaikannya. Singkat cerita, sumur itu berhasil dibeli oleh Utsman bin Affan dan kemudian diwakafkan. Apa maksudnya sumur ini diwakafkan? Jadi kalau sebelum diwakafkan, setiap orang yang mau ngambil air dari sumur ini harus bayar, maka ketika sudah diwakafkan, siapapun boleh ngambil air dari sumur ini tanpa harus bayar sepeser pun. Ini yang disebut dengan wakaf mubasyir. Wakaf di mana manfaat bisa diambil langsung dari harta wakafnya, ya. Harta wakaf seperti ini bisa juga dikelola dengan pendekatan istismar. Jadi keuntungan misalnya air sumurnya diambil kemudian dimasukkan ke dalam kemasan, lalu airnya dijual menjadi air minum dalam kemasan. Keuntungan dari penjualan air minum ini kemudian dipakai untuk menjalankan berbagai macam program sosial seperti beasiswa, santunan yatim duafa dan sebagainya, ya. Nah, ini Bapak sekalian, ya, dengan adanya wakaf yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, maka masalah umat Islam pada saat itu berupa kekurangan air bisa diselesaikan. Kemudian yang keempat, Bapak sekalian, bahwa wakaf itu bisa menjadi modal dasar pembangunan umat. Kita ikuti dulu ilustrasi yang berikut ini. Siapakah Insinyur Salah Atia ini? Mengapa kematian beliau menggemparkan Kairo? Dengan pemakamannya yang dihadiri lebih dari 1,5 juta orang. Mari kita simak kisah dari Asosiasi Universitas Islam Mesir ini. Al-Kisah dari kampung kecil bernama Tafahna al-Ashraf, distrik Middle Ghamir, Provinsi Dakohliyah, Mesir, ada 9 orang sarjana miskin lulusan Fakultas Pertanian. Lalu mereka pun sepakat membuat sebuah peternakan unggas, sembari mencari mitra ke-10. Namun mereka terbentur modal, maka dengan sekuat tenaga mereka kumpulkan dari hasil menjual tanah, perhiasan istri, hingga meminjam. Meski tidak banyak terkumpul, namun mencukupi untuk memulai usahanya. Pertanyaan tersisa, siapa mitra yang ke-10? Insinyur Salah, satu dari mereka pun berkata, aku sudah menemukan mitra yang ke-10. Siapa? Kata teman-temannya. Allah, lanjutnya. Allah akan menjadi mitra usaha kita yang ke-10. Allah akan mendapat 10% dari keuntungan kita. Dengan perjanjian, Allah yang akan memberikan perlindungan dan pemeliharaan, keamanan dari segala wabah penyakit. Akhirnya mereka pun sepakat, kontrak kerjasama pun ditulis secara rinci dan dicatatkan ke notaris. Lengkap dengan peran mitra ke-10 tersebut. Tak disangka, setelah 1 musim bisnis mereka langsung meroket. Jauh dari yang dibayangkan sebelumnya. Lalu mereka pun kembali bersepakat menambah jatah keuntungan mitra ke-10 menjadi 20% di musim kedua. Dan begitu seterusnya hingga mencapai 50%. Lalu bagaimana keuntungan mitra ke-10 itu dialokasikan?
dimulai dengan membangun sekolah dasar Islam putra, lalu lanjut putri, kemudian sekolah menengah putra, kemudian putri. Tambah lagi madrasah aliyah putra, lalu putri. Tapi karena keuntungan terus membanjir, akhirnya dibentuklah Baitul Mal. Dan mereka pun mengajukan ke pemerintah untuk membangun universitas di kampung. Awalnya ditolak dengan alasan tiadanya akses bagi para mahasiswa. Tak berapa lama mereka pun mengajukan pembangunan universitas lengkap dengan stasiun kereta beserta jalurnya dengan biaya mandiri. Akhirnya permintaan ini disetujui. Dan pertama dalam sejarah Mesir, berdirilah sebuah universitas di perkampungan kecil. Semakin berkembang, dibangun pula fakultas kedua, ketiga, keempat hingga asrama putri dengan kapasitas 600 kamar. Lalu asrama putra dengan 1000 kamar. Tiket kereta api pun digratiskan untuk memudahkan transportasi menuju kampung tersebut. Tak cukup hanya itu, dibangun Baitul Mal berikutnya hingga hilang kemiskinan di daerah tersebut. Dan program ini diduplikasi ke kampung-kampung lain hingga bisa dikatakan tak ada kampung yang disinggahi Insinyur Solah kecuali akan dibangun Baitul Mal untuk warga. Bantuan pun diberikan untuk fakir miskin dan para janda. Pemuda pengangguran pun dilatih untuk mengelola perkebunan sayur hingga mandiri, bahkan sampai bisa mengekspor ke negara tetangga. Pada saat panen raya, seluruh penduduk dikirimi paket sayur. Di hari pertama Ramadan diadakan buka puasa bersama untuk seluruh penduduk desa. Mereka memasak dan hadir ke lapangan yang dipenuhi beraneka makanan. Disiapkan juga perabotan untuk gadis-gadis yatim yang ingin menikah. Dan ini semua merupakan sedikit dari banyaknya kebaikan yang dilakukan oleh Insinyur Solah. Hingga pada akhirnya disepakatilah keuntungan perusahaan 100% untuk Allah. Insinyur Solah yang awalnya adalah salah satu mitra usaha berubah menjadi karyawan Allah. Dia hanya menerima gaji, namun dia memberikan Tuhannya syarat agar membuatnya hanya butuh kepadanya dan hanya meminta kepadanya. Inilah sosok Insinyur Solah Atiyah, aktor utama kisah menakjubkan ini. Keikhlasannya membuat ia sama sekali menolak terkenal di media massa. Dan kini, meski orang yang melibatkan Allah ke dalam bisnisnya ini telah wafat, terbayang seluruh amal jariahnya yang selalu mengalir untuknya. Masya Allah. Pertanyaannya, akankah ini hanya menjadi sebatas kisah saja? Atau menjadi teladan bagi kita untuk mengikuti jejaknya? Ya, demikian tadi Bapak Ibu sekalian kisah Insinyur Solah Atiyah yang bersama 8 orang temannya mendirikan sebuah perusahaan, lalu perusahaan itu diwakafkan. Apa maksudnya perusahaan ini diwakafkan? Jadi pada umumnya perusahaan keuntungannya itu diberikan kepada para pemilik modal atau pemegang saham. Tapi begitu sudah diwakafkan, maka keuntungannya itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara memberikan keuntungan itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Uangnya disetorkan ke Baitul Mal. Lalu oleh Baitul Mal uangnya dipakai untuk membangun infrastruktur pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, dipakai untuk membangun infrastruktur jalan yang menghubungkan antara desa Tapana Asrop sampai ke Kairo, dipakai untuk menjalankan berbagai macam program pengentasan kemiskinan sehingga hilanglah kemiskinan dari desa Tapana Asrop ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, Baitul Mal mampu menjalankan semua program tadi karena tersedianya anggaran yang mereka dapatkan dari hasil pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh Insinyur Solah Atiyah bersama teman-temannya tadi, ya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, bisa nggak kita mengikuti jejak langkah Insinyur Solah Atiyah ini? Ya, bisa nggak kita mendapatkan keajaiban-keajaiban wakaf ini? Jawabannya insya Allah bisa kalau kita mengerti tentang konsep dasar wakaf dan kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanya pada kesempatan berikut ini kita akan sedikit membahas tentang konsep dasar wakaf. Kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya
untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna untuk keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Ini definisi wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Ya, yang berikutnya adalah unsur wakaf. Unsur wakaf adalah hal-hal yang harus ada dalam setiap pelaksanaan ibadah wakaf. Kalau salah satunya tidak ada, maka unsur wakafnya atau ibadah wakafnya belum sempurna. Unsur wakaf itu apa aja? Yang pertama ada namanya wakif, yaitu orang yang berwakaf. Kemudian yang kedua harta benda wakaf, harta yang mau diwakafkan. Yang ketiga nazir, orang atau lembaga yang diamanahi harta benda wakaf. Yang keempat sigoh, itu ikrar wakafnya. Yang kelima mauquf alaih, penerima manfaat wakaf. Dan yang keenam jangka waktunya. Jadi yang namanya wakaf harus disebutkan jangka waktunya ya Bapak Ibu sekalian. Apakah setahun, 5 tahun, 10 tahun, atau selamanya. Nah, pada kesempatan berikut ini kita akan fokus pembahasan pada 2 unsur saja, yakni harta benda wakaf dan nazir. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif ya. Di sini ada 3 syarat Bapak Ibu sekalian yang benda yang boleh diwakafkan. Yang pertama dia harus tahan lama, jadi kita nggak bisa berwakaf dengan benda yang ada usianya. Yang kedua ada manfaatnya, jadi kita nggak bisa berwakaf dengan benda yang udah nggak kepake ya. Kemudian yang ketiga ada nilai ekonominya ya, artinya benda ini kalau kita kelola ya sedemikian rupa kita akan mendapatkan keuntungan secara finansial. Nah, kemudian yang berikutnya harta yang sudah diwakafkan itu nggak boleh dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak yang lainnya. Berdasarkan jenis bendanya, harta wakaf itu ada 2. Yang pertama benda tidak bergerak, yang kedua benda bergerak. Benda tidak bergerak seperti misalnya tanah, rumah, rukan, apartemen kos, dan sejenisnya. Harta-harta seperti ini kita bisa mendapatkan keuntungan secara finansial dengan menyewakannya saja misalnya, apalagi kalau dikelola secara lebih profesional. Kemudian benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, harta benda apa yang dimiliki oleh semua orang yang dengannya ia bisa berwakaf kapan saja, di mana saja, dan berapa saja? Jawabannya adalah uang. Jadi sekarang kita bisa berwakaf dengan uang kita. Apa ini maksud dengan wakaf uang? Wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif dan hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Di zaman Nabi, Bapak Ibu sekalian, wakaf ada. Wakaf uang baru difatwakan pada abad kedua Hijriah oleh Imam Az-Zuhri. Adapun di Indonesia, wakaf uang juga sudah difatwakan sejak tahun 2002. Nah, artinya dengan adanya fatwa-fatwa ini, maka sekarang setiap kita bisa berwakaf. Dengan apa? Dengan uang kita. Berapa aja. Kapan aja ya. Nah, lalu kalau kita ingin berwakaf dengan uang kita, akadnya apa aja Bapak Ibu sekalian? Yang pertama bisa kita akadkan wakaf melalui uang, yang kedua wakaf uang abadi, dan yang ketiga wakaf uang sementara. Ya, kita lihat satu persatu. Wakaf melalui uang pada hakikatnya adalah wakaf barang di mana wakif menyerahkan uang kepada nazir untuk dibelikan barang yang dikehendaki oleh wakif atau sebagai kontribusi pada program proyek wakaf baik sosial maupun produktif yang ditawarkan oleh nazir. Jadi alurnya seperti ini Bapak Ibu sekalian, wakif menyerahkan uangnya kepada nazir, lalu nazir menggunakan uangnya untuk berbagai macam proyek wakaf. Ya, apakah pembebasan lahan, bikin greenhouse, bikin pesantren, dan sebagainya. Nah, apapun proyek wakafnya, maka nazir wajib mengelolanya secara profesional supaya mendatangkan profit. Nah, profitnya inilah nanti akan dibagikan kepada para penerima manfaat wakaf. Jadi keberadaan profit, Bapak Ibu sekalian, menjadi sebuah keniscayaan dalam pengelolaan harta wakaf. Sebab kalau profitnya nggak ada, maka mauquf alaihnya nggak ada. Ya, berarti ibadah wakafnya belum sempurna. Berikut contoh pengelolaan harta wakaf yang berorientasi kepada profit. Jemaah haji asal Aceh patut berbahagia. Mereka mendapat uang saku 6,5 juta rupiah dari hasil pengelolaan tanah wakaf yang diinisiasi oleh ulama besar Aceh, Haji Bugak Asy. Senyum bahagia terpancar dari ribuan jemaah calon haji asal Provinsi Aceh. Sebanyak 4.716 jemaah mendapatkan uang saku masing-masing sebesar Rp1.500 atau Rp6.500.000 dan satu mushaf Al-Quran.
Uang yang dibagikan kepada para jemaah ini berasal dari pengelolaan tanah wakaf peninggalan Haji Bugak Ashi. Asal Aceh, sebenarnya bukan jamaah yang datang dari Indonesia ya, tapi bahkan juga ada mahasiswa termus ya. Ini kita data, kita kirimkan nama-namanya kepada beliau, kepada Nazir, kemudian dilakukan pendataan. Haji Bugak Ashi adalah nama lain Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi, ulama asal Mekah yang menjadi penasihat Sultan Alauddin Mahmud Syah pertama. Semasa di Aceh, Haji Bugak Ashi menggalang wakaf untuk membangun Baitul Ashi pada tahun 1809. Akibat perluasan Masjidil Haram, Baitul Ashi digusur. Uang kompensasi penggusuran digunakan untuk mendirikan Hotel Wakaf Habib Bugak Ashi dan Hotel Elaf Al-Masyair. Keuntungan dari pengelolaan dua hotel ini yang diberikan kepada jemaah asal Aceh hingga hari ini. Dari Mekah, Arab Saudi, Fahmi Firdaus, iNews melaporkan. Ya, demikian Bapak sekalian kisah Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi yang 200 tahun lalu datang ke Aceh lalu mengumpulkan uang wakaf dari masyarakat Aceh. Nah, uang yang lalu kemudian diberikan tanah di dekat Masjidil Haram. Menariknya adalah di atas tanah tersebut tidak dibangun masjid, tidak dibangun pesantren ya, seperti kebanyakan kita umat Islam di Indonesia kalau ada tanah wakaf dibangun masjid, dibangun pesantren dan seterusnya. Tapi oleh Nazir di sana di atas tanah tersebut dibangun hotel. Nah, hotel itu sampai sekarang masih ada dan memberikan keuntungan sebesar 12 miliar rupiah setiap tahunnya. Sesuai dengan akadnya, maka uang itu dibagikan kepada masyarakat Aceh yang sedang melaksanakan ibadah haji. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa kita bayangkan kalau uang yang 12 miliar itu kita gunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Berapa banyak madrasah-madrasah, pesantren-pesantren yang bisa kita tingkatkan layanan pendidikannya, sarana prasarananya dengan uang 12 miliar rupiah setiap tahunnya ya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian ketika wakaf dikelola secara benar oleh orang atau lembaga yang profesional ya. Berikut yang kedua adalah wakaf uang abadi dan wakaf uang sementara. Kalau pada wakaf melalui uang tadi, harta wakafnya adalah benda yang dibeli dengan uang yang dikumpulkan, maka pada wakaf uang ini harta wakafnya adalah uang yang dikumpulkan. Jadi uang ini sudah menjadi harta wakaf, maka berlakulah kaidah yang tadi. Tidak boleh berkurang, tidak boleh hilang, dan tidak boleh berpindah tangan. Tapi uang ini harus tetap memberikan manfaat, maka uangnya harus diinvestasikan. Apakah menggunakan instrumen keuangan syariah atau langsung di sektor real. Tujuannya adalah untuk mendatangkan profit. Nah, profitnya inilah nanti akan dibagikan kepada para penerima manfaat wakaf. Jadi kesimpulannya Bapak sekalian, jalankanlah dua program wakaf ini. Yang pertama wakaf melalui uang untuk mendapatkan fasilitas pendidikan kita. Yang kedua wakaf uang abadi untuk mendapatkan operasional sekolah atau pesantren kita. Kalau dua hal ini sudah kita jalankan, barulah kita bisa melaksanakan pendidikan secara gratis ya. Sekarang yang kedua, Bapak sekalian, kita akan membahas tentang nazir. Nazir adalah pihak yang menerima amanah harta wakaf dari wakif dan berkewajiban menjaganya, mengelolanya sesuai dengan peruntukannya dan menyalurkan manfaatnya kepada mauquf alaih. Dengan demikian tugas nazir ada 4. Yang pertama, melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Yang kedua, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Yang ketiga, melaporkan pelaksana tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Dan yang keempat, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Jenis nazir, Bapak Ibu sekalian, itu ada 3. Yang pertama nazir perorangan, yang kedua nazir organisasi, dan yang ketiga nazir lembaga berbadan hukum. Nazir perorangan masih diakui oleh undang-undang untuk mengelola wakaf properti, tapi tidak untuk wakaf uang. Wakaf uang hanya diberikan izinnya kepada nazir organisasi dan nazir lembaga berbadan hukum. Dengan syarat mereka sudah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia sebagai nazir. Ya, hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 9. Nazir atau pengelola wakaf wajib berbadan hukum dan memiliki izin untuk menjalankan tugasnya. Pelanggaran terhadap hal terkait bisa dikenakan sanksi administratif hingga sanksi pidana berupa denda maksimal berupa penjara 5 tahun dan denda berupa uang 500 juta rupiah.
Hal yang sama juga diatur di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan juga Undang-Undang tentang Yayasan. Nah, supaya kita tidak terkena delik hukum ini, Bapak Ibu sekalian, maka segeralah kita daftarkan yayasan kita ke Badan Wakaf Indonesia sebagai nazir wakaf uang kalau kita ingin menghimpun dana wakaf dari masyarakat. Supaya apa? Supaya fundraising wakaf uang kita legal. Yang kedua, kita mendapatkan pembinaan dari BWI. Yang ketiga, kita mendapatkan advokasi dari Badan Wakaf Indonesia. Ya, meningkatnya kepercayaan masyarakat, harta benda wakafnya juga jadi terjaga, dan profesionalitas nazirnya jadi terus ditingkatkan. Ya. Nah, teknis pendaftaran ya Bapak sekalian cukup mudah karena dilaksanakan secara online di website layanan.bwi.go.id. Ini halaman websitenya. Kalau kita belum punya akun, kita daftar dulu ya Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau udah daftar baru kita login. Kalau udah login, nanti kita akan ketemu dengan persyaratan pendaftarannya. Ada 16 dokumen yang harus kita siapkan Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar ke Badan Wakaf Indonesia. Insya Allah semua surat ini sudah ada atau tinggal bikin saja, kecuali mungkin ini nomor 5, dokumen rekomendasi LKSPWU. Nah, untuk mendapatkan surat ini Bapak Ibu cukup datang ke Bank Syariah tempat Bapak Ibu membuka rekening, insya Allah nanti akan diberikan. Yang kedua, memiliki sertifikat kompetensi bidang pengelolaan wakaf minimal 3 orang. Jadi harus ada 3 orang dari yayasan kita yang sudah memiliki sertifikat kompetensi sebagai nazir. Nah, untuk mendapatkan sertifikat itu, Bapak Ibu harus ikut pelatihan dan sertifikasi nazir yang diselenggarakan oleh LSPBWI bekerjasama dengan para mitranya. Dan Alhamdulillah Wakaf Mulia sudah menjadi mitra penyelenggara pelatihan dan sertifikasi nazir ini. Berikut beberapa rekaman kegiatan pelaksanaan sertifikasi nazir yang diselenggarakan oleh Wakaf Mulia Institute. Dan Alhamdulillah sampai saat ini sudah 1.715 orang yang sudah mengikuti pelatihan dan sertifikasi nazir bersama Wakaf Mulia Institute. Mereka berasal dari nazir perorangan, perguruan tinggi, LKSPWU, BWI perwakilan, pemerintahan daerah, para pejuang wakaf, BMT atau koperasi syariah, lembaga amil zakat, yayasan pendidikan dan sosial yang masing-masing memiliki potensi wakaf tapi belum dikelola secara optimal. Lalu benefit apa yang kita dapatkan kalau kita ikut sertifikasi? Yang pertama, kita akan mendapatkan gelar profesi CWC, Sertifikat Wakaf Kompeten. Yang kedua, berarti kita sudah memenuhi syarat untuk menjadi nazir wakaf uang. Dan yang ketiga, ada peluang untuk menjadi asesor kompetensi. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti pelatihan dan sertifikasi nazir dalam waktu dekat, kita ada jadwal di tanggal 3 dan 4 Juni tahun 2026. Pelatihannya dilaksanakan secara online, adapun asesmennya dilaksanakan secara offline di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2026. Biayanya 3,5 juta per orang, jadi kalau berdua 7 juta rupiah, ini insya Allah bukan biaya tapi investasi. Karena kalau kita sudah punya izin wakaf uang, insya Allah akan semakin banyak orang yang mengamanahkan harta wakafnya kepada kita. Berikut adalah program bonus pendampingan yang kami berikan, Wakaf Mulia berikan kepada alumni pelatihan dan sertifikasi nazir. Bagi yang ingin mengurus izin sebagai nazir wakaf uang ke Badan Wakaf Indonesia. Kenapa perlu pendampingan? Berikut penjelasannya. Ya semua. Yang pertama izinkan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tadi sudah disampaikan, ya, acara kita pagi hari ini adalah kerjasama antara LSP, Badan Wakaf Indonesia dengan Wakaf Mulia Institute. Ini adalah skema kedua dan pertama kali diselenggarakan oleh Wakaf Mulia Institute. Aplaus buat Wakaf Mulia Institute. Yang kedua, saya harus juga katakan apa yang dilakukan oleh Wakaf Mulia Institute itu sangat luar biasa dan memang tujuannya mulia sesuai namanya, ya, mengantarkan yayasan-yayasan yang belum memiliki izin kenaziran untuk bisa mendapatkan izin. Saya bagian dari petugas di BWI yang melakukan verifikasi ataupun validasi. Ini bukan live service, real nyatanya. Beda dengan orang yang ada pendampingan tanpa pendampingan. Ya, jadi kalau yang belum pendampingan koreksinya terlalu banyak. Nah, kalau yang udah didampingi koreksinya sedikit. Tuh, ini sekaligus promosi sebenarnya ya. Nah, itu.
Jadi saya katakan ini real ya, jadi nggak lama kita timnya ada Bu Emi, saya, Pak Henry itu biasanya ya yang rutin melakukan verifikasi, ya tampilan orang yang pernah ikut sertifikasi banget. Ya, padahal memang udah mengikuti sertifikasi karena udah kita kasih semua kru-krunya. Ya, kelebihannya di sana. Berikut testimoni dari yayasan yang sudah mendapatkan izin sebagai nazir wakaf uang dari Badan Wakaf Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nazir Wakaf Uang Yayasan Pendidikan Islam Al-Mutajam Husnul Khotimah. Alhamdulillah pada hari ini untuk izin operasional Nazir Wakaf Uang sudah terbit dari Badan Wakaf Indonesia untuk yayasan kami. Kami mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Wakaf Indonesia yang sudah memberikan amanah kepada kami, kepada yayasan kami untuk menjadi Nazir Wakaf Uang. Semoga kami bisa menjalankan amanah ini dengan baik sehingga secara profesional sehingga bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih luas. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya luar biasa kepada Wakaf Mulia Institute yang membimbing kami dari awal sampai semua proses perjalanan yang cukup panjang ini untuk mendapatkan izin operasional Nazir Wakaf Uang ini. Semoga Wakaf Mulia Institute semakin jaya, semakin sukses, dan kami mohon bimbingan terus, mudah-mudahan bisa menjalankan amanah ini. Sekali lagi menjalankan amanahnya dengan baik, secara profesional, dan memberikan kebermanfaatan yang lebih luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza, astagfirullah lakum. Saya kembalikan kepada Mbak Erna selaku pembawa acara. Ya, baik, terima kasih pada Ustadz Saroni SPDM ICC atas pemaparan materinya. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan bisa bertanya secara langsung dengan cara raise hand ataupun menuliskan di chat Zoom. Dan pastikan Bapak Ibu untuk menuliskan presensi dan format yang telah kami kirimkan di chat Zoom dan format nama, nomor WA yayasan dan kota. Insya Allah materi dan contoh dokumen akan dikirimkan ke nomor WhatsApp masing-masing peserta. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya atau didiskusikan, dipersilakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz Syahroni yang sudah menyampaikan pemaparannya. Ingin bertanya tentang wakaf ya. Misalnya kita punya rumah. Rumah ini 150 meter persegi lah misalnya ya. Nah, ingin satu ruangannya itu kita buatkan untuk kegiatan TPQ misalnya. Nah, itu kan biasanya harus status tanahnya itu harus statusnya tuh harus tanah wakaf gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu apakah harta itu nggak boleh bercampur dengan, misalnya kan tadi rumah itu pasti kita punya sertifikat sendiri gitu. Nah, untuk yang sebagiannya tadi itu ketika ingin dijadikan bangunan atau tanah wakafnya itu harus dipisahkan atau boleh saja digabung gitu. Ya. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Pak Rosidi ya. Dari mana Pak Rosidi? Dari Depok, Pak. Oh, dari Depok, baik. Saya langsung jawab Mbak Erna ya. Ya, ketika kita mau mewakafkan sesuatu, Bapak-Ibu sekalian, itu ada syaratnya ya bahwa harta yang mau diwakafkan itu milik sepenuhnya. Ya, milih sepenuhnya dari kita yang ingin berwakaf. Jadi kalau misalnya masih ada kepemilikan dari pihak lain, berarti itu belum bisa ya di hartanya itu diwakafkan. Kemudian yang kedua, dalam konteks ini misalnya wakaf tanah, maka kita harus segera melaporkan atau prosesnya kita harus datang ke KUA ya, nanti bilang ke KUA kami mau mewakafkan tanah kami. Nah, nanti oleh KUA akan diberikan formulir ya. Kita isi formulirnya, nanti akan diberikan syarat-syarat yang harus dilampirkan. Nah, syarat-syarat yang harus dilampirkan salah satunya adalah bukti kepemilikan tadi, Pak Rusidi ya. Nah, kalau yang mau diwakafkan itu sebagian dari harta yang kita miliki, berarti
proses pemecahan terlebih dahulu dari tanah apa sertifikatnya misalnya ya tanah yang mau diwakafkan dengan mana yang masih belum diwakafkan. Kenapa? Karena itu nanti akan menjadi lampiran di AIW akta ikrar wakafnya dan kemudian kalau kita mau lanjut prosesnya yaitu merubah sertifikat tanah yang tadinya atas nama pribadi kita atau atas nama pribadi siapa menjadi sertifikat tanah wakaf ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kan berarti kesimpulannya memang harus dipisah ya, Pak Rusidi. Ketika kita ingin apa mewakafkan sebagian saja ya dari rumah kita, begitu ya. Eh, Lalu kalau saya sarankan atau jalan tengahnya ya mungkin kalau misalnya kita pengen menggunakan salah satu ruangan itu sebagai kegiatan sosial ya dalam hal ini TPQ misalnya eh, apa jangan diikrarkan wakaf dulu aja ya sampai nanti kegiatannya betul-betul bisa berjalan secara optimal ya sehingga membutuhkan tempat yang lebih luas lagi akhirnya yang diwakafkan bukan satu kamar tapi semuanya gitu ya semuanya satu rumahnya satu luas tanahnya begitu ya. Nah, kalau kayak begini kan insya Allah pahalanya jadi lebih besar. Nanti Allah juga akan memberikan ganti yang lebih luas lagi gitu ya. Nggak sedikit kan cerita ya Pak Rusidi dari sekedar kamar kemudian jadi rumah terus kemudian jadi pesantren yang besar gitu ya. Bismillah niat baik kita untuk berwakaf ini kita jaga ya kita realisasikan semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahannya gitu. Demikian Pak Rusidi walau alam bisawab. Ya, misalnya tadi jangan dulu dibuatkan wakaf gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya peralatannya itu sudah kita katakanlah kita buka ya open donasi. Misalnya kita donasi ini wakaf AC-nya misalnya kan peralatan papan tulisnya, mejanya dan lain-lain gitu. Jadi barang-barang itu Ya. eh, kita sampaikan ke para donatur bahwa silakan siapa yang mau wakaf ini. Nah, sementara bangunannya ini belum jadi statusnya masih pribadi gitu. Itu Ya. boleh ya seperti itu ya. Nah, yang pertama gini Pak Rusidi, yang mau dikampanyekan ya dalam bentuk wakaf tadi itu, coba dilihat apakah harta itu masuk kategori harta wakaf atau bukan. Tadi kan saya tunjukin ya bahwa syarat yang untuk bisa menjadi harta yang diwakafkan itu satu dia harus tahan lama. Yang kedua, dia harus ada manfaatnya. Yang ketiga, dia harus ada nilai ekonominya. Ya, nah, jadi kalau misalnya tadi Bapak Rosidi pengen mengkampanyekan pengadaan barang-barang yang diperlukan dalam proses TPQ, tapi belum memenuhi kriteria harta wakaf, maka jangan kampanye wakaf. Kampanye sedekah umum aja, gitu ya. Satu. Yang kedua, saran saya apa yang paling gampang nih itu bikin yayasan. Ya, bikin yayasan. Jadi nanti pengelola sedekahnya atau pengelola harta berikan kepada TPQ ini itu dikelolakan oleh yayasan, bukan atas nama pribadi lagi, gitu ya. Nah, oh ya, kenapa tadi saya lebih cenderung untuk tidak bisa mewakafkan sebagian dari harta yang kita miliki, sementara atau kalau mau diwakafkan sertifikatnya harus segera dipecah, karena ini terkait dengan proses selanjutnya, yaitu kalau suatu saat nanti misalnya si wakif ini sudah tidak ada ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kan berlaku hukum waris tuh ya harta-harta yang ada itu. Nah, sementara kalau harta yang sudah diwakafkan itu kan tidak boleh dibagi waris. Jadi sebagai bahwa itu sudah diwakafkan maka harus segera dibikin ikrar wakafnya dan sertifikatnya dipecah. Ya, begitupun dengan harta-harta yang dibeli untuk keperluan TPQ. Maka supaya itu tidak nanti menjadi masalah dalam proses warisnya, maka dibikinlah harta-harta tersebut atas namanya adalah atas nama yayasan. Gitu Pak Rusidi. Baik, terima kasih Ustaz. Ahlan, sama-sama Pak Rusidi. Silakan Bapak Ibu yang lain. Baik, baik, terima kasih pada Bapak Rosid atas pertanyaannya dan terima kasih pada Ustaz Sarung atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Saifullah, apakah daftar bisa lewat KUA atau Kemenak setempat, Ustaz? Apakah daftar bisa lewat KUA atau Kemenak? Sempat.
Nah ini Pak Saifullah, daftar apa nih? Ya, jadi tadi saya jelaskan harta wakaf itu ada dua, ya ada harta wakaf tidak bergerak seperti misalnya tanah, ya, itu yang paling umum, dan harta bergerak, ya seperti misalnya uang. Ini pun juga contoh yang paling umum. Ya, kalau untuk wakaf uang, maka penyerahannya atau penghimpunannya atau pengelolaannya boleh dilakukan oleh yayasan atau lembaga berbadan hukum. Ya, tapi syaratnya tadi yayasan tersebut harus sudah punya izin dari Badan Wakaf Indonesia. Ya, jadi sekali lagi izinnya dari Badan Wakaf Indonesia. Ya, tapi kalau misalnya kita masuk ke harta apa tuh namanya eh, harta wakaf berupa tanah, ya harta wakaf berupa tanah, maka daftarnya harus ke KUA. Ya, daftarnya ke KUA. Jadi ini beda nih Pak ya, antara wakaf nazir sebagai nazir wakaf uang dengan nazir sebagai nazir wakaf tanah ya atau aset. Itu beda perizinannya. Kalau yang wakaf uang izinnya ke Badan Wakaf Indonesia, kalau nazir wakaf tanah daftarnya ke KUA ya, Kantor Urusan Agama. Bentuk suratnya adalah kalau yang nazir wakaf uang itu izin operasional sebagai nazir, kalau yang ke KUA nanti yang disebut dengan akta ikrar wakaf ya. Nah, akta ikrar wakaf ini atau nazir wakaf tanah inilah yang masih dibolehkan untuk perorangan. Tapi kalau untuk wakaf uang tidak boleh, harus yayasan dan daftarnya ke Badan Wakaf Indonesia ya. Nah, ini udah ditegaskan nih sama Faisal ya, daftar sebagai lembaga nazir wakaf. Nah, jadi begitu Pak ya, kalau nazir wakafnya tanah berarti ke KUA, kalau nazir wakaf uang harus ke BWI gitu. Yayasan mau daftar ke BWI tapi lewat Kemenak, bisa nggak? Nggak bisa, harus ke BWI, ke apa saat ini peraturannya harus ke BWI ya. Apa namanya karena ini nazir wakaf uang yang menurut peraturannya yang memberikan izinnya adalah Badan Wakaf Indonesia, bukan Kemenak. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Sama-sama Baik, Pak ya. Saifullah. Baik, terima kasih pada Bapak Saifullah atas pertanyaannya dan terima kasih pada Ustaz Saron atas jawabannya. Silakan bagi Bapak Ibu yang lain jika ingin bertanya atau berdiskusi dipersilakan bisa secara langsung dengan cara raise hand ataupun menuliskan di chat Zoom. Dan pastikan Bapak Ibu untuk mengisi presensi dan format yang telah kami kirimkan di chat Zoom. Insya Allah materi, contoh dokumen dan info mengenai sertifikasi nazir akan dikirimkan ke nomor WhatsApp masing-masing peserta. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya lebih besar. Ada pertanyaan Ustaz dari Kak Sariban, bagaimana cara wakaf berjangka Ustaz? Bagaimana cara wakaf berjangka? Ya, jadi seperti tadi disebutkan bahwa dalam unsur wakaf itu harus disebutkan batas waktunya ya, apakah setahun, 5 tahun, 10 tahun atau selamanya. Ya, fixnya berapa tahun itu terserah kita ya. Nah, jadi ini ikrarnya sama seperti wakaf yang lainnya, cuman ditambahkan bahwa wakaf saya ini hanya untuk sekian tahun, begitu ya. Nah, nanti berapa lamanya itu tergantung beberapa faktor, seperti misalnya kesediaan kita ya, maunya berapa lama. Kemudian yang kedua, program yang ditawarkan oleh pengelola wakafnya gitu ya, macam-macam. Contoh, misalnya gini. Ini kisah nyata Bapak Ibu sekalian ya, itu di Kediri ada seseorang yang punya rumah, lalu dia dari kantor tempat dia kerja dia dapat tugas untuk kerja pindah tugas ke Kalimantan misalnya. Nah kemudian kalau ketika dia pergi, rumah itu kan kosong, nggak ada yang menempati, maka dia wakafkanlah rumah itu ke salah satu lembaga wakaf ya. Tapi dia bilang ini wakafnya sementara ya, sampai saya balik lagi nanti dari tugas itu sekitar 5 tahun ya. Nah maka dibuatlah surat perjanjian surat wakafnya itu dan disebutkan masa wakafnya 5 tahun.
Nah, jadi selama 5 tahun rumah tadi di bawah pengelolaan si lembaga wakaf tadi. Ya, dipakai buat apa? Ya, dipakai buat rumah Quran, dipakai buat aktivitas sosial dan sebagainya. Perawatan rumahnya itu menjadi kewajiban si lembaga wakaf ya. Nah, jadi untung ya si Bapak ini karena rumahnya bisa dipakai ya untuk aktivitas sosial, pasti dia dapat pahala. Yang kedua juga terawat ya dan terjaga. Kenapa? Karena kebutuhan personal rumahnya ditanggung oleh si lembaga wakafnya ya. Nah, misalnya rumah Quran dibikin, kemudian rumah Quran itu kan ada iurannya ya Bapak Ibu sekalian. Keuntungannya buat siapa? Ya keuntungannya buat si lembaga wakafnya. Jadi sama-sama diuntungkan dengan pola seperti ini ya begitu. Itu contoh satu wakaf rumah. Yang kedua misalnya gini, kita wakaf uang. Wakaf uang misalnya 1 miliar, tapi jangka waktunya 5 tahun. Berarti maka uang ini akan disimpan oleh si nazir di bank ya selama 5 tahun. Nanti setiap tahun kan bank akan memberikan bagi hasil tuh dari uang 1 miliar tadi, misalnya 6% ya. Maka 6% itulah yang menjadi keuntungan yang didapat oleh lembaga wakaf dari uang 1 miliar tadi. Nanti tahun depan dapat lagi 6%, tahun depannya dapat lagi 6%, tahun depannya lagi 6%, sampai tahun kelima uangnya dikembalikan kepada si wakifnya ya. Begitu. Jadi dengan konsep wakaf uang sementara ini ya, kalau dalam konteks wakaf uang misalnya si wakifnya apa keuntungannya? Satu ya, dia uangnya jadi aman. Yang kedua dia dapat pahala wakafnya gitu ya, dan seterusnya. Begitu Pak siapa tadi yang bertanya? Eh, Pak Sariban ya, bagaimana cara wakaf berjangka. Nah, lalu adapun teknis pelaksanaannya, yang pertama kita harus menghubungi ininya dulu lembaga wakafnya ya. Kalau kita ingin melaksanakan ibadah wakaf uang berjangka misalnya atau wakaf tanah berjangka ya. Nanti bersama si lembaga wakaf ini Bapak tinggal datang ke lembaga terkait. Kalau wakaf uang berarti harus ke bank. Kalau wakaf tanah berarti harus ke KUA atau notaris ya untuk menguatkan perjanjiannya gitu. Ya, baik Pak Saifullah silakan. Jadi kalau belum punya sertifikat yang disebutkan tadi, ya memang harus ikut pelatihan dan sertifikasi Nazir dulu ya. Nanti kalau udah ikut pelatihan dan sertifikasi Nazir, baru bisa mendaftarkan yayasannya ke Badan Wakaf Indonesia ya. Izin nanti tim dari Wakaf Mulia menindaklanjuti via WhatsApp ya Pak Saifullah. Baik, terima kasih kepada Pak Sariban atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Ustaz Saron atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Abdul Hafiz, apakah yayasan harus mendaftarkan ke PWI jika yayasan misalkan menerima wakaf berupa tanah atau uang untuk mendapatkan profit dari mauquf dan apa konsekuensinya jika tidak mendaftarkan, Ustaz? Ya, Pak Ian Abu Hafiz, ini dua hal yang berbeda ya Pak. Yang pertama memproduktifkan wakaf tanah dan wakaf uang supaya mendapatkan profit itu adalah proses kerja dalam pengelolaan harta wakaf. Ya, ada proses kerja dalam pengelolaan harta wakaf dan itu kewajiban nazir supaya harta wakafnya dikelola supaya mendatangkan profit ya. Jadi sekali lagi ini kewajiban nazir. Nah, sebelum melakukan itu tentu kan ada proses penghimpunan ya. Terus setelah itu ada proses pengelolaan seperti ini tadi nih, tanah atau uangnya diproduktifkan. Kemudian yang ketiga ada penyaluran ya, penyaluran pembagian hasil manfaat wakafnya kepada mauquf alaih. Nah, proses itu semua harus dinaungi oleh sebuah izin operasional yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia. Konsekuensinya apa? Kalau kita tidak mendaftarkan, nah berarti aktivitas kita ilegal. Ya, aktivitas kita ilegal, tidak sah, melanggar undang-undang, dan sanksinya tadi ya penjara maksimal 5 tahun atau denda 500 juta rupiah. Kalau misalnya kita masih imbalelo juga, nanti yayasan kita bisa dibubarkan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau yayasan kita dibubarkan, Bapak Ibu sekalian, yang terkena dampaknya bukan cuma yayasan kita, tapi dampak buruk ya, presiden buruk jadi mengenai semua lembaga-lembaga yang lainnya. Maka pentingnya kita mendaftarkan yayasan kita ke Badan Wakaf Indonesia supaya apa? Supaya aktivitas kita itu benar secara syar'i ya. Benar dan aman secara syar'i. Yang kedua, benar dan aman secara regulasi undang-undang. Dan yang ketiga, benar dan aman secara akuntansinya.
akuntansinya ya. Nah, kalau bicara akuntansinya ini panjang lagi nih Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa ikut acara kami yang selanjutnya yaitu manajemen keuangan lembaga wakaf ya. Nah, insya Allah nanti akan diundang Bapak Ibu sekalian. Begitu Bapak Ibu. Baik, terima kasih pada Bapak Ian Abdul Hafiz atas pertanyaannya dan terima kasih pada Ustaz Saron atas jawabannya. Silakan Bapak Ibu yang lain jika ingin bertanya dipersilakan bisa bertanya secara langsung dengan cara resen ataupun menuliskan di chat room. Dan pastikan Bapak Ibu untuk mengisi presensi dan format yang telah kami kirimkan di chat room. Insya Allah materi akan dikirimkan ke nomor WhatsApp masing-masing peserta. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya atau didiskusikan dipersilakan. Baik, kalau nggak ada lagi kita cukupkan Mbak Era ya. Kita cukupkan Ustaz ya. Ya, langsung ditutup aja. Baik Ustaz, baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu acara yang terakhir. Namun sebelum kita tutup bersama, marilah kita sama-sama merayakan closing serta mendengar narasumber kepada Ustaz Saron SPD MSIC KAI Pasilah. Ya, Bapak sekalian mengutip perkataan Prof. Nuh, Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia periode 2021-2024, ya beliau pernah menyampaikan kalau tiba-tiba saja melintas terkait dengan wakaf ini di beranda kita, percayalah itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya adalah ini ada tambahan pertanyaan dari Pak Sariban. Kalau infak untuk santunan, apa perlu izin? Betul, perlu izin juga Pak ya. Nah menariknya kalau Pak Sariban sudah punya izin sebagai lembaga wakaf, itu nggak perlu lagi ngurus izin ke yang lainnya. Tapi kalau belum ya harus ngurus izin sebagai lembaga wakaf atau sebagai lembaga zakat. Dan yang lebih mudah mengurusnya adalah lembaga wakaf daripada lembaga zakat. Silakan Bapak nanti cari di Google ya cara mendaftar sebagai nazir, sebagai lembaga zakat gitu ya. Nah, kalau misalnya kita jalani terus, Bapak Ibu sekalian, langkah ini, insya Allah kita akan ketemu dengan apa yang telah Allah siapkan di ujung jalan sana terkait dengan wakaf ini buat kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab, aku qouli hadza, astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Saron SPD MSIC atas pemaparan closing statementnya dan terima kasih pada Bapak Ibu peserta yang telah berkenan hadir. Semoga ilmu yang kita dapat sehari ini dapat berguna di kehidupan sehari-hari kita. Dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang di hati Bapak Ibu semuanya. Mari kita tutup sama acara siang hari ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bapak Ibu semua.